Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang Tuhan kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita ini. Setiap saudara yang dengan setia telah mengikuti dan belajar firman Tuhan setiap hari, saya berdoa kiranya kita semua bisa bertumbuh. Kita semua semakin dewasa dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah dari Yesaya pasal yang kelima. Tentang umat Tuhan yang digambarkan seperti kebun anggur. Jadi kebun anggur ini adalah gambaran yang paling sering kita lihat nantinya dalam nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Dan bahkan di dalam perjanjian baru itu semua mengacu kepada satu area, yaitu orang percaya atau umat Tuhan Israel pada masa perjanjian lama. Tapi kemudian nanti di dalam perjanjian baru, ya setelah Injil, kita melihat bahwa kebun anggur ini bicara tentang orang percaya, tentang gerejanya. Nah, mari pada hari ini kita akan melihat gagasan utama yang akan kita pelajari adalah bahwa Allah akan menyingkapkan begitu banyak dosa-dosa umatnya yang telah diberkatinya dengan berlimpah-limpah, ya, dalam perumpamaan kebun anggur ini, yaitu kebun anggur yang gagal. Jadi ini nyanyiannya cukup sedih sebenarnya, nyanyiannya ini nyanyian yang sifatnya minor, ya, nyanyian kesedihan karena menubuatkan tentang penghakiman yang akan datang dan dosa-dosa yang terjadi ini mendatangkan murka Tuhan. Tapi sebelum kita membahasnya lebih terinci, mari kita siapkan hati kita untuk membangun satu keintiman kita dengan Tuhan. Merindukan hadirat-Nya, memuliakan Dia. Kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau yang telah mencurahkan kasih karunia-Mu memilih kami, menjadikan kami umat yang kudus. Biarlah hidup kami senantiasa ada apapun yang kami kerjakan, kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, haleluya. Makasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu,
kasih dan anugerah Allah yang menguduskan hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, di tengah-tengah kita tadi memuji, memuliakan Tuhan. Ini akan membangun perspektif kita pada waktu kita melihat bagaimana Tuhan menghakimi umatnya. Tapi kita terus akan melihat bahwa Dia juga adalah Tuhan yang setia, penuh dengan anugerah dan rahmat. Nyanyian tentang kebun anggur ini adalah nyanyian yang mengingatkan kita tentang dosa dan anugerah yang berlimpah, tetapi tidak boleh disalahgunakan. Kita tahu dalam pengajaran-pengajaran teologi Kristen modern ada juga yang mengajarkan bagaimana menghambur-hamburkan kasih karunia Allah itu untuk hidup sembrono. Bukan untuk hidup semakin suci dan semakin taat. Nah, yang pertama pertanyaannya, kenapa kebun anggur? Kenapa enggak ladang saja? Kenapa bukan kebun buah-buahan yang lain? Kenapa mungkin kebun anggur? Kita sudah melihat dalam konteks kitab Yesaya, Nabi Yesaya di dalam Yesaya 1 ayat 8 menggambarkan tentang Putri Sion itu yang sendirian seperti pondok di kebun anggur. Nah, ini merujuk kepada umat yang tersisa, umat yang tertinggal, orang benar, the remnant, yang dijaga dan yang dipelihara Tuhan dalam Yesaya pasal yang ketiga. Kita sudah melihat itu bagaimana Tuhan menjaga mereka, memelihara mereka. Dan remnant ini kemudian juga akan mengalami pemulihan. Tetapi di dalam pasal yang kelima ini kita melihat dari ayat 1 sampai 7, ternyata kebun anggur ini telah dirusak. Tidak menghasilkan apapun selain dari sebuah kehancuran total yang sedang dikumandangkan. Ini adalah gambaran dari sebuah usaha total, tapi gagal total. Ya, sebuah usaha yang dibangun habis-habisan, tetapi ternyata gagal total. A total work, but a total loss. Nah, nasib kebun anggur cuma ada dua. Entah itu dia menghasilkan buah yang lebat dan banyak, atau menjadi kebun anggur yang tidak berguna sama sekali. Dan umat Tuhan, umat Israel, orang percaya itu digambarkan dengan kebun anggur. Itu sebabnya Yesus memakai perumpamaan tentang kebun anggur, berbicara tentang bangsa Israel, tentang para pengawas-pengawasnya itu adalah para raja, para pemimpin yang kemudian membunuh pemilik kebun anggur, yaitu Allah sendiri. Dan kita tahu kemudian Yohanes dalam Yohanes 15 menggambarkan Kristus sebagai pokok anggur, Bapa adalah pengusahanya, kita ini carang-carangnya. Dan Tuhan menginginkan buah yang lebat, buah yang tinggal tetap. Jadi ada sebuah ekspektasi dari Allah kepada umatnya. Nah, gambaran kebun anggur ini yang terjadi pada masa zaman Yesaya. Setelah mereka dilimpahi dengan serangkaian berkat-berkat yang menakjubkan dari Tuhan secara historis. Kita melihat janji Tuhan kepada Abraham, lalu kemudian bangsa ini menjadi tumbuh besar, lalu dibawa oleh Musa keluar dari Mesir, dan kemudian masuk ke padang belantara menerima penyediaan Tuhan, mujizat mana yang dari sorga. Lalu kemudian mendapatkan tanah perjanjian di Kanaan, penaklukan tanah yang dijanjikan di bawah kepemimpinan Yosua. Sukacita dari hasil panen mereka yang tidak mereka tanam dan tinggal di rumah-rumah yang tidak mereka dirikan. Bahkan ketika mereka juga harus menghadapi pemberontakan bangsa Israel yang kemudian Tuhan izinkan ada raja-raja Kanaan itu menindas mereka, menghancurkan, membuat panen mereka gagal. Tuhan pun tetap sabar
Waktu mereka bertobat, Tuhan memberikan kepada mereka para pemimpin, yaitu hakim-hakim, untuk membebaskan mereka. Tapi kemudian juga Tuhan mau mengaruniakan raja yang memberikan keamanan seperti Daud, Salomo. Dan kemudian peringatan dan dorongan Tuhan sediakan supaya bangsa ini berjalan terus lewat para nabi-nabi. Tetapi apa yang terjadi? Banyak sekali bangsa Israel itu di dalam perjalanannya, sekalipun mereka tahu ada perjanjian Allah dengan mereka, mereka hidup dengan dosa yang memalukan dari generasi kepada generasi. Dengan kata lain, gambaran dari umat Israel di perjanjian lama ini adalah mereka telah membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia, terbuang percuma. Tetapi Tuhan tetap tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Ingat kata Hesed yang berulang-ulang lebih dari 250 kali di dalam perjanjian lama itu menggambarkan ciri Allah, Allah yang penuh dengan kasih setia. Tetap rahmatnya dicurahkan, diberikan kepada orang walaupun umat percaya itu hidupnya sudah begitu memalukan. Memberontak, bahkan memberontak terbuka dengan cara penyembahan berhala. Nah, di dalam ayat pertama sampai ke-7, Yesaya menggambarkan perumpamaan kebun anggur ini dengan bungkus dengan istilah-istilah lagu-lagu kasih, lagu-lagu cinta yang dinyanyikan oleh seorang nabi untuk orang-orang yang dikasihinya. Dalam hal ini Tuhan di dalam ayat yang pertama, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Jadi ini nabi mengambil posisinya gambaran Tuhan, ya, bahwa Tuhan memiliki kekasihnya. Siapa kekasihnya? Yaitu kebun anggurnya, yaitu bangsa Israel. Jadi umat Tuhan itu adalah kekasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ada sebuah nyanyian ungkapan patah hati yang mendalam yang diungkapkan dalam nubuatan Nabi Yesaya ini, yang hanya samar-samar mencerminkan sebenarnya kesedihan yang dirasakan oleh Tuhan karena kegagalannya dalam menuai Israel sebagai satu bangsa yang memuliakan Tuhan. Yesaya membentangkan kasih karunia yang melimpah kepada Israel itu dikatakan dengan tempat yang dipilih dengan baik. Adanya usaha kerja keras, adanya investasi besar yang dilakukan oleh pengusaha kebun anggur ini, pemilik kebun anggur. Bahkan si kebun anggur ini, si pemiliknya ini berkebun dengan terampil, memberikan perlindungan secara tekun. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun dia sudah melakukan segala upaya, harapan yang jelas untuk mengharapkan panen yang melimpah. Tetapi bahkan si sang pemilik kebun sudah memberikan tempat pemerasan untuk kemudian menghasilkan nanti anggur yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Bahwa ia berharap menghasilkan pohon anggur yang baik atau buah anggur yang baik, tapi justru yang dihasilkan adalah buah-buah anggur yang tidak berharga sama sekali. Nah, setelah memberikan berkat yang melimpah dengan hasil yang buruk, kita tahu bahwa akhirnya sang pemilik kebun anggur ini menjadi marah, lalu membawa kebun anggurnya itu ke pengadilan. Lalu meminta penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda menjatuhkan vonis yang sama dengan apa yang akan ia jatuhkan kepada kebun anggur ini. Ini kedua kalinya kita melihat gambaran ruang sidang. Seperti dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang kedua. Allah ingin membawa orang-orang ini untuk melihat keadilan dari penghakiman Allah atas satu skandal anugerah yang disia-siakan, yang mengecewakan Tuhan. Saudara-saudara, ada dua pertanyaan yang terus-menerus menghantui sepanjang sejarah bangsa Israel di Perjanjian Lama. Apakah lagi yang dapat Tuhan lakukan untuk kebun anggurnya selain daripada apa yang dia sudah kerjakan? Ada lagi nggak yang kurang sih? Yang Tuhan belum kerjakan kepada bangsa Israel supaya kebun anggur ini berbuah dengan baik? Itu pertanyaan sepanjang sejarah bangsa Israel kalau kita melihat Perjanjian Lama.
Kurang apa sih Tuhan? Gitu. Pertanyaan kedua, mengapa? Dan ini tidak bisa terjawab. Mengapa sih orang Israel tuh lebih memilih dosa daripada Allah? Padahal mereka tahu Allah itu udah memberi yang terbaik. Kok tetap masih memilih berhala? Kok tetap masih memilih dewa-dewa lain? Kok tetap masih memilih lebih baik mereka dihakimi daripada mereka menyembah Tuhan yang benar? Kok bisa ya? Kok ada orang yang begitu bodoh? Tapi sampai sekarang juga pertanyaan yang sama kan? Kok bisa ya kamu memilih narkoba daripada memilih hidup benar? Kok bisa ya kamu menyia-nyiakan keluargamu demi satu perempuan yang gak jelas? Yang kamu ketemu di karaoke? Kok bisa ya? Gitu kan? Kok bodoh ya orang ini ya? Gitu. Menyia-nyiakan warisan yang begitu besar hanya untuk seperti ini. Nah, itu sebuah kebodohan karena keberdosaan manusia. Tetapi kita melihat Allah telah memutuskan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel dalam ayat 5 dan 6. Maka sekarang, nah ini keputusan. Aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Artinya dia akan membuat proteksi itu terbuka lalu bangsa lain masuk. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun ini diinjak-injak. Nah itu yang terjadi dengan masuknya Babilonia dan menghancurkan Yerusalem serta bangsa itu. Aku akan menelantarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Dan kita tahu selama 70 tahun Yerusalem terlantar, bahkan tertinggal, tidak dililit orang. Bahkan bangsa-bangsa sekitarnya itu mulai mengerubungi dan memanfaatkan apa yang masih tersisa. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Bicara mengenai kekeringan, tidak ada lagi berkat. Dan ini kita bisa melihat bagaimana sebelumnya kebun anggur yang hijau, yang baik dan menyejukkan mata berubah menjadi onak duri, semrawut, lalu kemudian kering seperti padang belantara. Ini merupakan gambaran dari lambang kutuk atas bumi. Dan ini yang terjadi, saudara. Allah sepertinya menarik kasih karunia-Nya dari umat yang tidak berbuah ini. Ketika kasih karunia tidak ada, maka tidak ada lagi perlindungan, kanopinya sudah tidak ada, maka penghakiman tercurah. Bukankah itu yang terjadi dengan Nuh? Bahwa ketika kutuk itu dilepaskan kepada umat manusia pertama, dan mereka bertumbuh menjadi makin lama makin jahat, kanopi itu diangkat, lalu kemudian hujan turun, menghancurkan, menutupi seluruh bumi. Tapi di situ pun Tuhan masih membuat perjanjian dengan Nuh. Busurku akan kau lihat, supaya kamu akan mengenal setiap kali nanti hujan turun, aku tidak lagi membinasakan bumi dengan banjir, dengan air bah. Dan itu yang kita lihat senantiasa. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Busur yang selalu melambangkan kesetiaan Tuhan telah dirusak dengan gambaran mengenai LGBT. Lambang yang dipakai adalah lambang kesetiaan Tuhan, menjadi lambang kenajisan, lambang kebobrokan moral, gerakan yang justru menghina ciptaan Tuhan. Nah ini saudara-saudara, betapa ketika anugerah itu diangkat, penghakiman akan kita bisa lihat datang dengan cepat. Ayat 7 menjelaskan dengan jelas siapa yang ia bicarakan, yaitu orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda. Ia mengharapkan keadilan tapi ia melihat ketidakadilan. Ia mengharapkan kebenaran tapi ia mendengar teriakan keputusasaan. Inilah murka Tuhan. Nah, ada yang menarik di sini yaitu dari ayat 8 sampai 23 ada kata yang sangat spesifik yang membuat Tuhan mengatakan tentang tidak berharganya kebun anggur ini. Yaitu adalah perkataan celakalah. Ya, atau dalam terjemahan barunya sungguh celaka atau celakalah. Wow,
Dan kita tahu Yesus pernah mengungkapkan kata celaka ini kepada orang Farisi. Orang yang merasa dirinya paling benar. Celakalah engkau. Nah saudara-saudara, ungkapan kata celaka adalah ungkapan penghakiman. Nubuatan. Yang bentuknya penghakiman yang berulang-ulang terjadi di Alkitab. Apa artinya celakalah? Wow. Yaitu ini. Waspadalah terhadap penghakiman yang akan menimpa kamu karena dosa-dosamu. Waspadalah terhadap penghakiman yang akan datang menimpa kamu karena dosa-dosamu. Dan Yesaya memakai 6 kali ya dalam pasal ini. Ke-6 celaka ini dengan jelas dibicarakan tentang kerusakan bangsa Israel terhadap perjanjian mereka kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah celaka yang pertama berupa keserakahan yang agresif. Ayat 8-10. Yaitu ketika para pemimpin-pemimpin ini berusaha membangun kerajaan ekonomi mereka dengan cara yang kejam. Mengambil harta milik orang miskin yang membutuhkan. Ini contoh yang paling gampang kita lihat Raja Ahab. Yang jahat, yang iri. Ya, lalu kemudian dengan tetangganya lalu membunuh Nabot dan mengambil kebun anggurnya. Ini contoh yang paling kelihatan bagaimana pemimpin itu menindas, menipu, dan membuat rakyatnya dimiskinkan dengan cara yang tidak benar. Tetapi untuk membuat dia kaya. Celaka yang kedua adalah dosa yang berlebihan. Ya, yaitu ayat 11 dan 12. Yaitu orang-orang yang hidupnya dikatakan bangun pagi-pagi lalu cari minum. Cari minumnya itu bukan minum air putih saudara. Tapi minum minuman keras lalu duduk sampai malam-malam. Artinya mabok sepanjang hari. Dosa yang hanya mementingkan kesenangan indera, kesenangan kedagingan. Dan bukan pagi-pagi mencari Tuhan. Bukan pagi-pagi berdoa. Tetapi bahkan dikatakan dengan tekun mengejar, mabuk terbakar oleh anggur. Tekun tiap hari mereka terus menerus mengejar kesenangan yang berlebihan itu. Bangun pagi-pagi untuk langsung minum minuman keras. Berlama-lama sepanjang hari. Lalu kemudian, ayo kita nyanyi, kita pesta, kita entertaining. Nyanyi-nyanyi, bahkan dikatakan nyanyi-nyanyi dengan lagu-lagu yang baru. Ayo kita buat meriah, tapi meriah dengan kemabukan. Dan ini terjadi bahkan di masa perjanjian baru. Ini terjadi di mana mereka menyembah yang namanya dewa anggur. Ya, Dionysus. Dionysus itu dewa anggur. Yang ketika terjadi nanti kebun anggur itu ada panen, mereka mabuk semabuk-mabuknya. Sampai gak karu-karuan bisa telanjang dan seterusnya. Saudara-saudara, sampai sekarang kebiasaan ini masih terjadi dalam sebuah festival. Namanya perayaan Mardi Gras. Mardi Gras itu adalah perayaan yang hampir sama dengan penyembahan kepada dewa Dionysus, dewa anggur. Di mana di situ kita lihat begitu banyaknya segala macam imoralitas. Pawai Mardi Gras. Yang sekarang mungkin mulai orang lihat itu jualan pawai The Pride. Sama saja saudara, itu mirip semuanya. Gambaran bagaimana di dalam nubuatan ini. Yaitu mereka yang mengumbar hawa nafsu mereka. Dan membuat lagu-lagu baru dari hawa nafsu mereka itu. Entertainment sekarang ini melakukan semuanya itu. Mengumbar hawa nafsu. Para penyanyi-penyanyi yang berpakaian sangat sensual dengan ribuan massa. Lalu mengumbar dan membuat bahkan mengutuki Tuhan dengan lagu-lagu mereka. Yang ketiga, celaka yang ketiga adalah perbudakan yang menipu diri sendiri yang mengejek Allah. Ayatnya yang ke-18 dan 19 kita bisa melihat. Sungguh celaka mereka memancing kesalahan dengan tali dusta. Dosa dengan tali pedati. Yang berkata, baiklah Allah bersegera dan bergegas melakukan tindakannya supaya kita lihat. Baiklah rencana yang mulia, yang kudus, yang maha kudus Allah Israel mendekat. Supaya kita tahu. Dan kemudian mengatakan bahwa kejahatan itu baik. Mereka memutarbalikkan kebenaran. Mengubah kegelapan menjadi terang. Terang menjadi kegelapan. Mengubah yang manis jadi pahit. Dan yang pahit menjadi manis. Ini mengubah, menipu diri sendiri. Mereka diperbudak oleh dosa. Seolah-olah mereka adalah binatang yang melayani diri mereka sendiri.
dan sombong. Lalu kemudian ayat yang ke-20 kita mengatakan sungguh celaka mereka yang menyebut kejahatan itu baik. Jadi mereka mendefinisikan ulang kebenaran. Dan ini yang terjadi sekarang dengan zaman postmodern. Apa yang Alkitab katakan benar sekarang jadi salah. Apa yang Alkitab katakan salah sekarang jadi sebuah kebenaran. Mengerikan ya. Mengerikan sekali. Mengenai gender saja. Apa yang Alkitab katakan tentang gender. Dosa Sodom Gomora sekarang menjadi sebuah apa? Norma yang bisa diterima. Ini yang namanya mendefinisikan ulang kebenaran. Dan ini membuat kebenaran menjadi sangat relatif. Manusia telah mempertanyakan kebenaran, mendefinisikan ulang kebenaran, menciptakan teologi-teologi baru yang bertentangan dengan firman. Membuat standar firman yang mutlak ini telah berubah menjadi standar yang diabu-abu. Baik itu kejahatan menjadi sebuah kebaikan, kebaikan menjadi sebuah kejahatan. Apa yang benar dalam gereja Tuhan menjadi hal yang sangat minor dan menjadi orang mengatakan bahwa ini sesuatu yang perlu kita jauhkan. Kejahatan yang lebih ringan muncul ketika manusia menyebut tindakan baik dari apa yang Allah sebut sebagai jahat. Mereka berusaha membaptis ya, kata-kata jahat itu menjadi baik. Dosa menjadi sekedar sebuah kelemahan. Perzinahan menjadi kata selingkuh, affair. Padahal itu adalah skandal yang begitu memalukan. Tapi mereka berusaha untuk membuat ini sebagai sebuah hal-hal yang gampang kita bisa terima dan sangat normatif. Celaka yang kelima adalah hikmat palsu yang congkak. Ayat 21, sungguh celaka orang yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ya, di Taman Eden, Hawa merasa dirinya paling pintar, lebih pintar daripada Tuhan. Hikmat semacam ini berakar dari penyembahan diri, berakar dari kesombongan, berakar dari fokusnya kepada manusia. Dengan teknologi, dengan pencapaian manusia, kemakmuran membuat kita mengatakan, oh kita lebih pintar dari Tuhan. Celaka yang keenam, yaitu sistem peradilan yang korup, mabuk. Dikatakan ayat 22-23, sungguh celaka orang yang jago minum, juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik terhadap suap, karena suap dan memungkiri hak orang benar. Mengerikan sekali, saudara, orang-orang ini membuat gambarannya ini adalah pemerintah yang menjamin, harusnya menjamin keadilan bagi warganya, justru sekarang hanya mementingkan orang kaya. Dikatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas, tumpul kepada orang kaya, tapi tajam kepada orang miskin dan kepada orang lemah, artinya menindas. Ya, jadi kita tahu bahwa simbol dari keadilan di dunia modern itu adalah Lady Justice. Ya, yang kita lihat di dalam gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat. Itu seorang wanita yang ditutup matanya, lalu kemudian memegang pedang dan memegang timbangan. Tapi kemudian apa yang terjadi sekarang, matanya itu terbuka sedikit dan melirik. Dan siapa yang bisa dia hakimi, siapa yang bisa dia lepaskan, tetapi dengan melirik, main mata. Dengan penguasa, main mata dengan mungkin orang-orang jahat, orang-orang yang menguasai uang. Dan dikatakan menjual jasa mereka kepada siapa yang menawarkan yang paling tinggi. Nah ini saudara-saudara, pada masa Yesaya, hakim-hakim menyukai kehidupan yang mewah, para peminum anggur yang handal. Tetapi kemudian mereka menjual jasa keadilan kepada mereka yang mau membayar lebih mahal. Berani bayar berapa adalah istilah yang sekarang ini menjadi sebuah istilah biasa kalau kita berbicara tentang dunia peradilan. Apakah ini yang Tuhan inginkan? Tentu tidak. Tapi inilah kenyataan yang kita perlu terus berdoa supaya keadilan itu ditegakkan. Dan kemudian semua orang bisa sama di mata hukum dan berupaya untuk mendapatkan keadilan yang setara. Lalu saudara-saudara, kita melihat setelah ada 6 kata celaka, lalu kemudian Tuhan memberikan kepada mereka konsekuensi. Nah, dari mana kita tahu ada konsekuensi? Dari ungkapan kata sebab itu. Therefore, sebab itu.
ayat 9 dan 10. Kita lihat katanya ada kata sesungguhnya. Jadi sebab itu atau sesungguhnya itu sama berbicara tentang sebuah konsekuensi. Sesungguhnya rumah akan menjadi sunyi, rumah-rumah besar dan megah tidak ada penghuninya. Sesungguhnya kebun anggur yang luas 10 semet akan menghasilkan hanya 1 bed anggur. Artinya tidak ada produktivitas sama sekali. Kegagalan panen, ditelantarkan. Yang pertama, konsekuensi dari orang-orang kaya tadi yang menindas, rumah mereka kosong. Tidak ada lagi penghasilan. Merosot. Lalu kemudian konsekuensi dari ayat orang-orang yang hidupnya mengumbar hawa nafsu. Ayat 13. Umatku harus pergi ke pembuangan. Tidak mengerti apa-apa karena ditarik ke bangsa lain. Lalu kemudian harus menderita kehausan. Yang tiap hari minum sekarang kehausan sama sekali. Kemeriahan lenyap. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke-24. Lidah api memakan jerami. Artinya ada konsekuensi. Karena mendefinisikan ulang kebenaran Tuhan yang menghakimi mereka. Menganggap orang-orang ini bijak melampaui Allah akan terbakar habis dengan ide-ide mereka. Ayat 25-30 konsekuensi mereka yang menentang Allah dimurkai. Mengizinkan bangsa lain menindas mereka dari bangsa Aram, Babelonia, Media Persia, lalu Yunani, lalu Romawi. Sampai masa Yesus Kristus datang. Nah, apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita? Sekarang ini dari pasal yang kelima ini. Yesaya menggambarkan seluruh pengalaman bangsa Israel dalam perjanjian lama. Menjadi peringatan kepada kita, gereja Tuhan. Dalam gereja perjanjian baru. Bahwa kita telah mendapatkan hak istimewa. Tuhan menyediakan kepada kita firman Tuhan, pengajaran, YouTube. Kita mendapatkan praise and worship yang luar biasa. Gereja yang begitu bagus dengan segala fasilitas. Terjemahan Alkitab yang banyak dengan segala versi. Semua ini adalah kasih karunia Allah, keuntungan rohani kita. Tetapi apa yang terjadi dengan semua itu? Justru kita melihat begitu banyaknya gereja yang juga meninggalkan Tuhan. Meninggalkan firman Allah. Tidak lagi mengajarkan kebenaran. Karena menganggap itu kebenaran sudah usang. Kita perlu kebenaran baru. Kita perlu kebenaran yang lebih liberal. Yang lebih meninggikan rasio kita. Saudara-saudara, teladan-teladan yang saleh dari para misionaris yang sebelumnya ini digambarkan dalam gereja-gereja Tuhan. Dari gereja di Eropa, di Amerika. Sekarang kita justru melihat betapa banyaknya mereka melupakan semua pekerjaan-pekerjaan itu. Mari kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah kita dapatkan. Kita telah diperingatkan untuk tidak menerima kasih karunia Allah itu dan membuatnya menjadi sia-sia. Pengajaran hyper grace itu salah satu yang menghancurkan gereja Tuhan dan membuat orang-orang Kristen hidup sembrono. Tapi pada hari ini, marilah oleh karena kasih karunia yang melimpah ini, kita yang adalah kebun anggurnya Kristus. Kristus adalah pokoknya, kita carang-carangnya, Bapa pengusahanya. Bapa ingin kita menghasilkan buah-buah yang banyak, sangat banyak. Bahkan buah yang tinggal tetap. Dan kiranya hidup yang kudus, hidup yang penuh dengan kerinduan untuk menyebarkan Kristus dan menggenapi amanat agung akan kita dapatkan. Dan kiranya Tuhan menyertai kita dan menolong kita untuk kita bisa menjadi kerinduan Allah yang terbesar bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.